Baiklah, kita akan mulai kuliah komunikasi matematika pada hari ini. Mohon maaf saya terlambat share video untuk materi kuliah. Untuk materi kuliah pada kali ini, kita masih akan melanjutkan dari yang kemarin kita menawarkan untuk kalian, ya, untuk Anda, mahasiswa, untuk membuat semacam usulan proposal dari tema-tema yang sudah diajukan kemarin, dan nanti akan dibantu oleh tim saya. Ada Mbak Nisa untuk merumuskan ide-ide kalian dalam berkomunikasi matematika melalui paper, dan harapan kami memang ide-ide tersebut dapat dituangkan dalam bentuk proposal dan bisa diikutkan, ya, diikutkan di dalam hibah-hibah kompetisi seperti program kreativitas mahasiswa PKM atau mungkin hibah-hibah kompetisi yang lain, ya. Nah, itu dari pertemuan yang kemarin. Nah, hari ini atau saat ini saya ingin membalik itu semuanya, yaitu dengan bagaimana Anda membaca paper, yang dimana paper tersebut adalah hasil dari sebuah komunikasi matematik dari sebuah ide, ya. Jadi mungkin hari ini dan besok, minggu depan, kalau hari ini papernya, mungkin minggu depan kita akan contohkan satu proposal PKM atau proposal hibah yang lain, sehingga dari situ Anda bisa paham, oh begini toh caranya mengkomunikasikan sesuatu yang bersifat matematika. Nah, untuk video kali ini saya akan coba share screen untuk sebuah paper. Saya ambil contoh saja paper saya ini, ya. Nanti saya share di grup WA. Saya akan share di grup WA contoh bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah ide ke dalam sebuah format paper. Nah, ini saya ambil dari paper yang kami tulis bertiga, saya, Alex, dan juga Nisa, yaitu kita punya ide simple, bagaimana sih mendefinisikan sebuah kreativitas itu, ya. Seorang yang kreatif itu seperti apa. Tapi kreatif itu kita taruh di dalam sebuah institusi. Institusi itu namanya adalah universitas atau university, ya. Nah, format tulisan ini kalau Anda lihat nanti kita punya paper ini berbentuk paper, ya, mulai dari abstracts, ya, terus kemudian pendahuluan atau introduction. Kita bercerita sebenarnya problem apa yang kita hadapi, latar belakang masalah biasanya, ya. Latar belakang yang kemudian yang menceritakan munculnya masalah-masalah tersebut. Lantas yang kedua adalah metodenya. Jadi metode apa yang kita gunakan di dalam mendefinisikan tadi. Jadi yang pertama, abstrak itu ringkasan, ya. Terus kedua, di sini Anda punya introduction, ini berarti Anda punya Anda punya latar belakang masalah sampai di halaman ini. Terus kemudian ini tidak bisa saya turunkan lagi. Oh, ini harus saya tutup dulu. Terus kemudian di sini Anda punya metode, ya. Metode itu adalah metode bagaimana kita mengukur, kalau itu bicara metode, bagaimana kita memformulasikan ketika kita bicara creative university tadi, ya. Terus setelah itu nanti kita tulis pada chapter berikutnya itu hasil dan diskusi, ya, result and discussion. Nah, setelah itu kita berikan hasilnya,
Dan setelah itu kemudian yang biasanya inti ada di sini ya. Kalau deskripsi Anda itu ada di bab pembahasan hasil gitu biasanya ya. Setelah itu adalah kesimpulan. Jadi kalau kita tarik benang apa istilahnya, benang kesimpulan bahwa sebenarnya artikel ini mau bercerita ada sebuah universitas yang kemudian universitas itu dengan uang yang sangat terbatas, ya dengan dana yang sangat terbatas, dengan waktu yang juga tidak diberikan dalam waktu yang tenggang waktu yang lama, maka universitas ini atau lembaga ini atau mungkin nanti bisa Anda terapkan ke sebuah perusahaan ini misalnya, itu harus mencapai pada target-target yang sudah ditetapkan. Jadi misal kalau kamu bisnis, ada targetnya. Targetnya berapa? Oh, bulan ini omsetnya 100 juta. Oh, bulan ini omsetnya 200 juta. Itu target ya. Atau mungkin targetnya, oh tahun ini kita harus buka cabang 2 misalnya. Nah, itu adalah target-target yang sudah dipasang. Nah, problemnya untuk mencapai atau menuju pada target tersebut, ya, target itu nanti dibedakan dua, ada output, ada outcome, ya. Nah, itu biasanya dana kita sangat terbatas. Dan waktu kita juga mungkin mepet sekali ya untuk menuju pada target tersebut. Maka yang disebut dengan kreatif adalah dia bisa memilih kegiatan-kegiatan, tidak hanya satu kegiatan, tapi kegiatan-kegiatan yang kemudian kegiatan ini menghasilkan output, dan kemudian output ini akan menghasilkan bersama-sama sebuah outcome. Ya, jadi problem kita sekarang kreatif university itu adalah atau kreatif industri atau kreatif perusahaan adalah bagaimana orang-orang di sana bisa menentukan kegiatan yang di mana satu kegiatan mungkin akan menghasilkan output-output yang hebat, luaran-luaran yang hebat hingga akhirnya goals targetnya itu bisa terpenuhi. Nah, ini menjadi problem kita hari ini, ya. Coba kalau kamu mungkin aktif di BEM, aktif di Hima, atau kalau di kita berarti ada Himatika ya, maka orang yang diangkat di situ itu harus segera membuat program. Di dalam programnya ada kegiatan-kegiatan gitu ya. Maka kegiatan itu misalnya membuat seminar. Outputnya apa atau membuat seminar itu? Hasil yang akan dicapai dengan membuat seminar itu apa? Ya. Oh, hasilnya ini Pak, nanti hasilnya adalah kita mengumpulkan 100 mahasiswa untuk kemudian dari situ menghasilkan mungkin 25 paper, Pak. Oke, itu output dari kegiatan seminar yang diselenggarakan Himatika. Outcome-nya apa dengan menghasilkan 25 paper itu tadi? Outcome-nya adalah nanti teman-teman itu ya akan bisa lulus dengan cepat. Lulus dengan cepat itu terukur enggak? Terukur, Pak. Yaitu 4 tahun, 4,5 tahun mereka harus lulus. Berapa persen dari satu angkatan yang akan lulus 4,5 tahun? Oh, mungkin 25%, Pak. Atau mungkin malah justru 80%. Itu outcome. Ya. Jadi Anda nanti akan membantu pencapaian outcome 80% lulus tepat waktu dengan cara apa? Berkegiatan membuat seminar. Sementara seminar sendiri tadi outputnya apa? Outputnya adalah menghasilkan 25 paper. Ya, ada 100 target peserta di situ outputnya. Dari 100 peserta itu outputnya adalah 25 paper terkumpul. Ya, maka nanti kita akan bisa punya outcome apa? Yaitu teman-teman yang dilatih seminar melalui Himatika tadi, diajak berseminar melalui Himatika tadi, akhirnya pintar menulis. Akhirnya papernya bagus-bagus. Sehingga ketika mengerjakan skripsi menjadi lancar. Nah, sehingga outcome-nya akan terpenuhi. Nah, itu yang harus kita jawab, Mas Mbak, di dalam penelitian ini, bahwa kita kepingin mahasiswa yang mengikuti seminar tadi, maka yang bersangkutan akan lulus dengan cepat. Misalnya seperti itu ya. Nah, apakah dengan seminar saja? Oh tidak, Pak. Saya ingin membuat teman-teman ini diberi beasiswa misalnya. Ya. Nah, boleh saja ide-ide itu silahkan ditulis semuanya demikian sehingga Anda nanti
bisa menjelaskan secara metode tadi. Nah, sekarang kita bicara metode ya. Bicara metode, saya akan menggunakan ini. Metode yang kita gunakan di sini adalah kurang lebihnya seperti ini, Mas, Mbak. Jadi kalau seperti Anda main golf, ya ini padang golf misalnya, kemudian di sini adalah lubangnya, biasanya dikasih bendera gitu ya. Nah, gitu. Kemudian Anda menendang atau Anda mempunyai stick golf dari sini, bola ini diayunkan, kemudian di yes, apa istilahnya ya, dipukul, kemudian bola ini sampai di sini. Pukulan pertama sampai di sini, gitu kan? Nah, akhirnya apa? Inilah kegiatan yang kamu lakukan. Kegiatan pertama, kamu itu memukul bola tadi, berseminar tadi, tapi bolanya ada jatuh di sini. Ini berarti output pertama. Ya, ini berarti output pertama. Output. Ya, output pertama kamu ada di sini. Padahal yang diharapkan apa? Yang diharapkan itu sekali pukul tadi, alangkah bagusnya kalau kemudian langsung masuk ke bendera ini. Ini namanya hole in one. Ini berarti apa? Ini outcome-nya tadi. Ya, outcome. Outcome itu apa? Outcome itu adalah tadi mahasiswa yang lulus tepat waktu 80% misalnya. Ya. Maka kalau ini dipukul, ya bola itu masuk ke hole in one, kira-kira kegiatannya apa? Kalau ini tadi kegiatannya ya seminar, maka menghasilkan outputnya apa? Oh ada 25 paper, oh ada 100 mahasiswa ikut. Tapi masih berjarak di sini, ya masih ada jarak. Ya. Terus misalnya, kasih beasiswa apa? Oke, kasih beasiswa itu mukulnya gini mungkin. Ya. Mungkin kalau beasiswa malah jaraknya agak jauh di sini. Karena orang dikasih uang belum tentu dia bekerja. Tapi kalau seminar tadi, dia bekerja betul, kemudian ada papernya. Orang sudah menulis. Orang yang dikasih beasiswa belum tentu dia berhasil. Oke, berarti ini output kedua. Ya. Nah, output kedua ini ternyata masih berjarak agak jauh juga dengan outcome-nya. Ya. Maka kalian mengusulkan kegiatan-kegiatan itu mulai dari seminar yang ini tadi, ya, kemudian memberi beasiswa yang ini tadi, agar tepat atau lulus cepat waktu, apalagi ya, oh bikin kelas Pak, kelas apa? Kelas khusus skripsi. Jadi orang yang ngambil KRS-an, di mana menyantumkan mata kuliah skripsi, maka dia harus masuk ke ruang kelas itu. Terus ditungguin dosen. Tidak ditungguin dosen, tapi harus mengisi presensi bahwa yang bersangkutan hadir 2 jam di ruangan tersebut. Di ruangan tersebut nanti kita siapkan, Pak. Siapkan apa? Siapkan buku, siapkan meja, siapkan komputer. Oke, berarti membuat kelas skripsi itu ditembak mungkin, wah itu ide bagus itu. Biasanya mendekati di sini. Ya, ini output 3 misalnya ya. Jadi ini kelas skripsi akan menghasilkan output yang ketiga. Ya, maka akhirnya ide-ide ini akan terkumpul menghasilkan output, ya. Output ini apa? Akan menyerang outcome, ya. Outcome-nya ada di sini. Jadi kalau kita kumpulkan tadi, ya, kalau saya boleh berilustrasi di 2 dimensi, itu jadinya begini. Kalau hole in one atau bola outcome itu ada di sini, maka misalnya kegiatan pertama saya kasih warna merah, mungkin bolanya ada di sini. Ya, jatuhnya ada di sini. Terus kemudian yang kegiatan kedua berwarna biru, mungkin bolanya ada di sini. Ya. Terus kemudian ini tadi membuat kelas skripsi yang berwarna kuning atau oranye, mungkin bolanya ada di sini. Ya. Tapi semuanya masih berjarak terhadap siapa? Terhadap ini, terhadap lubang hitam ini. Ya. Nah, berarti yang harus dilakukan tentunya adalah memilih program-program, kegiatan-kegiatan yang begitu dilaksanakan jaraknya jangan terlalu jauh dengan lubang hitam itu. Nah, ini yang menarik ya. Maka di dalam konsep metode yang kita gunakan di dalam paper ini adalah bahwa ketika saya hapus ya,
ketika Anda nanti membuat program atau membuat di dalam program itu ada kegiatan-kegiatan, kemudian Anda diminta melemparkan bola itu atau memukul bola itu, maka dia akan melambung dan kemudian jatuh ke bawah, ya, dan jatuh ke bawah ini masih berjarak dengan bendera, itu hal yang wajar. Hole in one sangat sulit sekali. Maka ketika Anda melempar bola dan dia mengikuti hukum parabola seperti ini, sebenarnya yang berpengaruh itu hanya dua. Yang pertama adalah kecepatan awal V0, yang kedua adalah ini, sudut elevasi. Ya. V0 itu kecepatan awal, kecepatan itu adalah identik dengan apa? Identik dengan energi. Energi itu identik dengan apa? Dengan dana. Ya. Maka kalau dananya cukup, energinya cukup, pasti dia akan mendekati pada bendera ini. Ya, pukulannya akan keras sekali. Tapi jangan terlalu keras-keras. Kalau terlalu keras nanti malah begini. Nah ini banyak terjadi ya di satu perusahaan gitu. Programnya piknik terus, jalan-jalan terus, uangnya keluar banyak. Tapi hasilnya tidak mendekati pada bendera itu tadi. Nah, kunci yang kedua, selain dana, itu ternyata hanya alfa. Alfa itu adalah ini, level kreativitas. Level of creativity ya. Jadi kalau kita lihat, seperti tadi misalnya ya, semakin dekat bola ini kepada outcome, maka sebenarnya tingkat kreativitasnya akan semakin tinggi. Ya. Nah, disitulah sebenarnya kita nanti hanya akan memainkan dua ini. Ya. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang sudah punya outcome tadi, misalnya lulus tepat waktu 80%. Terus kemudian kegiatan yang diusulkan tadi itu butuh duit berapa, itu dana, ya V0. Terus kemudian setelah dijalankan dalam satu semester, ternyata outputnya itu tidak bisa langsung 80%. Outputnya adalah 100 orang ikut 25 paper. Ya. Nah itu tadi diukur dalam ukuran jarak antara bola output dengan bendera outcome. Kalau jaraknya ternyata semakin dekat, maka level alfanya semakin kreatif. Jadi Creative University itu intinya bahwa kita ingin mencari kegiatan-kegiatan di kampus itu yang dimana kegiatannya itu benar-benar menyasar kepada outcome. Outcome-nya apa toh? Seperti tadi kalau di prodi Anda, outcome-nya lulus tepat waktu. Ya, bisa saja outcome-nya adalah menjadi World Class University, WCU. Ya, salah satu outcome-nya apa? Satu outcome-nya itu adalah dosennya itu 80% harus S3 PhD. Dan S3-nya tidak boleh hanya lulusan dari UNS sendiri. Lulusannya harus dari kampus luar atau syukur-syukur kampus luar negeri. Nah, coba bayangkan, kalau kemudian seorang rektor ditarget bahwa, wahai rektor UNS, targetmu, outcome yang harus kamu penuhi agar UNS bisa menjadi world class university, maka dosenmu itu harus 8 dari 10 orang itu harus PhD, 80 dari 100 orang itu harus doktor. Ya, 80% itu harus S3. Ya. Maka rektor akan berpikir keras, kegiatan apa yang harus kita pasang agar supaya outcome ini terpenuhi, ya. Pasti yang akan dipikirkan, oh ya, silahkan dosen-dosen kursus bahasa Inggris karena untuk pergi ke luar negeri bahasa Inggris itu penting. Nah, outputnya apa orang kursus bahasa Inggris? Outputnya adalah TOEFL, misalnya TOEFL ya, tidak IELTS misalnya. TOEFL itu diukur minimal 500. Ayo. Nah, kalau gitu sudah kita bikin kegiatan. Dosen-dosen ini ada uang. Silahkan kalian ikut kursus TOEFL. Hari ini TOEFL kalian dites dulu. Oh 400, 450 ya. Nanti setelah ikut kursus, TOEFL-mu harus naik jadi 520, 530. Berarti outputnya adalah TOEFL dengan skor 530. Ya, maka begitu oke, kegiatannya dijalankan. Mulai Januari, dosen ikut kursus ya ke pusat bahasa, dosen ikut kursus ke ILC misalnya ya. Terus kemudian di situ latihan dan seterusnya dibayar per bulannya hingga akhirnya pada bulan ke-6 dosen-dosen diuji. TOEFL-nya berapa? 530. Ah, sudah berarti bulannya sudah mendekati ke outcome.
Tapi kalau dosen dengan output 530 TOEFL, apakah sudah PhD? Belum. Ternyata apa? Ada kegiatan lagi, yaitu apa? Mencari beasiswa. Kalau tidak mencari beasiswa, UNS kaya. Oke, enggak usah cari beasiswa, tak siapkan uangnya. Maka dosen-dosen silahkan cari kampus agar Anda dengan TOEFL sebesar itu diterima di kampus manapun, misalnya gitu ya. Oke, daftarlah ke London, diterima. Ya, maka yang bersangkutan datang balik ke UNS. Mana beasiswanya dari UNS? UNS mengeluarkan duit, ya 2 miliar lebih untuk pergi ke London selama mungkin 3 tahun atau 4 tahun riset. Bisa dibayangkan, V0-nya besar sekali uang yang dibutuhkan ya untuk kursus TOEFL, untuk beasiswa dan seterusnya. Tapi kalau universitas yang kreatif gimana ini? Ya, apakah ketika disekolahkan tadi langsung PhD? Enggak, ternyata nunggu 3, 4 tahun, bahkan 5 tahun baru selesai misalnya. Bisa enggak kemudian kita mencari sebuah program, ya, ini TOEFL 530 belum tentu loh, dosen dikirim langsung kemudian TOEFL-nya naik. Terus dosen dikirim langsung diterima di London, belum tentu. Susah sekali. Ya, maka di sini bola yang dilempar belum tentu langsung mendekati ke bendera-bendera itu. Lantas apa yang dilakukan? Anda boleh memilih kegiatan yang dianggap kreatif, misalnya dosen menerjemahkan buku-buku asing yang di mana buku itu ditulis oleh profesor yang akan dipakai dia studi lanjut. Maka dia menghubungi profesornya. Profesor, saya ingin menerjemahkan buku Anda. Oh ya, silakan, saya dengan senang hati. Ya, begitu diterjemahkan, kegiatan penerjemahan ini disiapkan anggarannya oleh kampus. Berarti V0-nya mahal enggak? Nah, enggak terlalu mahal menerjemahkan buku itu. Malah bukunya nanti setelah jadi bisa dijual jadi uang. Setelah jadi karya dan seterusnya. Ya, maka setelah itu begitu dia selesai menerjemahkan, dia kontak lagi profesornya. Profesor, saya sudah menerjemahkan buku Anda, saya sangat mudeng sekali. Oke, welcome, silahkan datang ke London, mari kita lanjut studi S3 dengan saya. Apakah akan lebih cepat studinya? Pasti lebih cepat karena dia mempelajari bukunya, bahkan menerjemahkan bukunya. Nah, berarti antara mengirim kursus bahasa Inggris misalnya dan mengirim untuk ikut tes TOEFL ya atau mengirim dengan beasiswa sendiri dibandingkan dengan ternyata cukup mengajak dosen-dosen untuk menerjemahkan buku bahasa Inggris ke Indonesia atau sebaliknya ya ternyata itu lebih efektif, duitnya mahal, tidak per lembar hanya berapa ribu rupiah ya. Terus kemudian materinya dikuasai dengan baik. Berarti nanti untuk mendapatkan 80% PhD akan lebih cepat waktunya. Biayanya lebih kecil, biayanya lebih kecil. Nah, misalnya seperti itu. Berarti kalau di dalam universitas itu orang-orangnya membuat kegiatan itu ketemunya kegiatan-kegiatan dengan V0-nya kecil dan alfanya itu level kreativitasnya tinggi, maka itulah kampus yang diharapkan untuk kemudian bisa menjadi kampus-kampus yang kreatif. Nah, sampai di sini saya ingin menyampaikan bahwa di dalam paper kami itu meneliti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UNS ya dari beberapa fakultas mengusulkan kegiatan sehingga kami total semua kegiatannya itu ada ini 2044 kegiatan. Jadi di UNS itu sibuk sekali mulai Januari sampai Desember ya mulai dari 20 mulai awal Januari ya first semester sampai dengan second semester itu sampai Desember itu total punya 2045 activities totalnya ya. Maka bisa Anda bayangkan kalau setahun hanya ada 365 hari begitu ya. Kemudian kalau itu 2000 itu ya, berarti paling tidak sehari itu ada berapa ya? Ada 8 mungkin 7 aktivitas atau 6 aktivitas setiap hari dilakukan di kampus kita. Mulai dari wisuda, pendaftaran mahasiswa baru itu kita hitung semuanya ya. Sampai mengirim dosen kursus dan seterusnya tadi kita hitung. Nah, itu semua butuh dana. Dan dananya akhirnya kalau dikumulasi, 2044 banyak sekali itu. Kalau satu kegiatan saja bernilai 1 juta saja, ya Anda sudah punya itu di situ anggaran
paling tidak dibutuhkan berapa? 2 miliar lebih. Itu kalau 1 juta. Padahal kegiatan tidak mungkin sekarang 1 juta. Itu ada 10 juta, ada bahkan yang 100 juta dan seterusnya. Maka benar kampus akan berbiaya mahal dan pencapaiannya tidak akan cepat jika kemudian ya kegiatan-kegiatan yang diajukan tadi bolanya jatuhnya itu tidak mendekati pada uh, lubang yang ada benderanya tadi kalau itu ibaratnya main golf. Nah, inilah cara mengkomunikasikan ide-ide kita melalui paper secara matematik ya. Jadi silahkan nanti Anda wrap up membaca paper tersebut bahwa ternyata dari sebuah rencana strategik bisnis sebuah universitas atau sebuah perusahaan kalau nanti kalian kerja di perusahaan itu bisa dimatematikan seperti itu tadi ya. Dan monggo silahkan untuk 1 minggu ini saya berikan paper ini, saya akan share melalui WhatsApp group, boleh Anda download, boleh Anda baca, ya setelah itu Anda akan bisa mendapatkan insight baru bahwa model matematika pun bisa dipakai untuk menyelesaikan urusan-urusan manajemen yang saat ini sangat kompleks sekali ya. Bisa Anda bayangkan kalau memanage universitas segede itu dengan murid 44.000 dengan dosen 1.680-an sekian, maka di antara mereka ketika harus membuat kegiatan-kegiatannya harus betul-betul menyasar pada target dan ternyata kegiatannya sendiri ada 2.040-an 44 kegiatan itu bukan kegiatan yang apa ya, yang sangat sangat mudah sekali untuk dilakukan, kegiatannya sangat banyak sekali ya, manajemennya sangat sulit sekali, tapi ternyata kita bisa mengukur itu semuanya dan bisa memodelkan di dalam model matematika. Nah, saya kira itu pengantar saya untuk kuliah kali ini, di mana kita punya ide bagaimana problem rumitnya organisasi bisa didekati dengan matematika, utamanya kalau ini orang mengatakan matematika fisika ya, karena gerak bola ketika dilempar mengikuti hukum parabola waktu SMA Anda sudah sering melihat itu dan ternyata yang mengunci hanya 2. Ketika kita memukul tadi, bola akan bergerak dengan kecepatan awal dan ketika saat kita memukul ternyata pukulan dengan sudut elevasi tadi sangat menentukan apakah kemudian bola itu tepat sasaran atau tidak. Saya kira itu nanti kita lanjut berikutnya dan akan segera saya share untuk artikel saya. Matur nuwun, silahkan Anda download artikel tersebut. Saya kira itu, terima kasih.